Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Ibu harap kalian dalam keadaan baik-baik saja, tanpa halangan suatu apapun. Berjumpa dengan saya, Dewi Atik Purwaning Tias, Guru Bahasa Indonesia SMA Negeri 1 Kedunguni. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai teks eksposisi. Apakah kalian sudah paham mengenai apakah yang dimaksud dengan teks eksposisi? Baiklah, pada kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang mengandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Teks eksposisi dibagi menjadi 6, di antaranya 1. Teks eksposisi definisi. Teks eksposisi definisi berisi mengenai penggambaran tentang sesuatu atau pengertian tentang suatu hal. 2. Teks eksposisi proses. Teks eksposisi proses berisi tentang urutan proses atau pembuatan sesuatu. 3. Teks eksposisi klasifikasi. Teks eksposisi klasifikasi berisi tentang pembagian suatu gagasan menjadi beberapa subbagian. 4. Teks eksposisi ilustrasi. Teks eksposisi ilustrasi berisi tentang mengilustrasikan sesuatu yang lain yang memiliki kesamaan. 5. Teks eksposisi perbandingan. Teks eksposisi perbandingan berisi tentang perbandingan sesuatu dengan yang lain. 6. Teks eksposisi berita berisi tentang kejadian atau peristiwa. Setelah kita belajar mengenai jenis-jenis teks eksposisi, kita akan belajar mengenai ciri-ciri teks eksposisi. Teks eksposisi memiliki ciri-ciri menjelaskan informasi-informasi, pengetahuan, gaya informasi yang mengajak, penyampaian secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku, tidak memihak, artinya tidak memaksakan kemauan penulis terhadap pembaca. Fakta dipakai sebagai alat kontribusi. Jadi, dalam teks eksposisi berisi tentang informasi yang mengajak seseorang atau pembaca untuk mengetahui. Tujuan kita mempelajari teks eksposisi adalah untuk memaparkan atau menjelaskan informasi-informasi tertentu sehingga pengetahuan para pembaca bertambah. Dalam teks eksposisi memiliki ciri kebahasaan antara lain: 1. Menggunakan kata ganti atau pronomina. 2. Berdasarkan fakta. 3. Bersifat informatif. Dan 4. Berupa pendapat atau opini. Jadi di dalam teks eksposisi akan terdapat fakta dan opini yang bersifat informatif dan menggunakan kata ganti atau pronomina. Struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, tesis atau pembuka. Tesis atau pembuka adalah bagian awal atau pembuka dalam teks eksposisi. 2. Argumentasi atau isi. Argumentasi dibagi menjadi 4. 1. Alasan logis. Di sini akan disajikan alasan-alasan logis
dari judul teks eksposisi yang ada. 2. Data hasil temuan. Selain menggunakan alasan, harus didukung dengan data-data hasil temuan. 3. Fakta-fakta. Dalam teks eksposisi harus terdapat fakta-fakta yang mendukung dari judul teks eksposisi tersebut. 4. Pernyataan para ahli yang mendukung teks eksposisi tersebut. Bagian ketiga, penegasan ulang atau rekomendasi. Penegasan ulang adalah bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan di dalam teks eksposisi tersebut. Penjelasan selanjutnya adalah mengenai kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi. Kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi dibagi menjadi 3. 1. Pronomina atau kata ganti. 2. Kata leksikal. 3. Konjungsi atau kata hubung. Saya akan menjelaskan secara rinci masing-masing kaidah dalam teks eksposisi. Yang pertama adalah pronomina atau kata ganti. Pronomina atau kata ganti bisa dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kata ganti orang pertama. Kata ganti orang pertama, contohnya aku, saya, kami. Aku dan saya adalah bentuk tunggal, sedangkan kami adalah bentuk jamak. Yang kedua, kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua, contohnya kau, Anda, kamu, kalian. Kau, Anda, kamu termasuk dalam kata ganti orang kedua tunggal. Kalian termasuk dalam kata ganti orang kedua jamak. Yang ketiga adalah kata ganti orang ketiga. Contohnya, dia, ia, mereka, nya. Dia dan ia adalah kata ganti orang ketiga tunggal. Mereka adalah kata ganti orang ketiga jamak. Bagian kaidah dalam teks eksposisi yang kedua adalah kata leksikal. Kata leksikal di dalam teks eksposisi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah nomina atau kata benda. Nomina atau kata benda, kata yang mengacu pada benda-benda baik abstrak maupun benda konkret. Contoh, meja, kursi, pendidikan, air, udara. Yang kedua, verba atau kata kerja. Verba atau kata kerja, kata yang mengacu pada perbuatan atau tindakan. Nah, di sini verba adalah semua hal yang bisa kita lakukan. Contohnya, berlari, terjatuh, membuka, membaca, menulis, dan segala hal yang kita lakukan masuk dalam verba atau kata kerja. Yang ketiga adalah adjektiva atau kata sifat. Adjektiva atau kata sifat adalah kata yang mengacu pada sifat-sifat tertentu. Contoh, bijaksana, pandai, kurus, kuat, putih, hitam, dan lain-lain. Yang keempat adalah adverbia atau kata keterangan. Adverbia atau kata keterangan adalah kata yang digunakan untuk melengkapi suatu keterangan
baik waktu maupun tempat. Nah, jadi contohnya bisa di, kemudian pada saat. Nah, itu mengacu pada keterangan waktu. Di sekolah, di rumah mengacu pada keterangan tempat. Kaidah teks eksposisi yang ketiga adalah konjungsi atau kata hubung. Kata hubung di sini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah hubungan waktu. Hubungan waktu bisa ditandai dengan kata ketika, kemudian, lalu. 2. Hubungan penjelasan. Bisa ditandai dengan kata bahwa. 3. Hubungan perincian. Bisa ditandai dengan yaitu, adalah. Hubungan sebab akibat bisa ditandai dengan kata sebab, akibat, karena. Hubungan gabungan dapat ditandai dengan kata dan, serta, dengan. Hubungan tujuan dapat ditandai dengan kata agar, supaya. Hubungan pertentangan dapat ditandai dengan kata tetapi, namun, melainkan. Hubungan pilihan dapat ditandai dengan kata atau. Hubungan perbandingan dapat ditandai dengan kata bagai, seperti, dan ibarat.